Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim, para ulama, segenap bapak ibu dan guru yang hadir saat ini, dan semua siswa-siswi SMA kelas 10, 11, 12 yang semuanya insyaallah calon-calon pemimpin dunia, calon-calon presiden, insyaallah calon-calon imam Masjidil Haram, dan moga-moga yang hadir saat ini beserta anak turun kita masing-masing moga-moga menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita awali dengan baca suratul Fatihah dan doa thalabul ilmi. Moga-moga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salat asli berdahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashiri dhalimin bidhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad وأشيل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. Kemarin kita bahas 4 yang membatalkan wudu. Sekarang yang lengkap, ya, yang lengkap 11 hal yang membatalkan wudu. Kalau kemarin hanya 4, nanti singkat-singkat saya sampaikan karena sudah diambil yang 4 kemarin, maka lebih singkat. Tolong diperhatikan 11 hal yang membatalkan wudu versi 4 mazhab. Nanti kalau kalian ada, loh ini menurut saya tidak batal tapi menurut yang lainnya batal, maka nanti ikut yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Cuma saya sampaikan ini sebagai bentuk wacana, wawasan, barangkali ada saudara teman yang punya mazhab yang beda, bahno, ya tidak ada masalah. Oke, yang pertama, keluarnya sesuatu dari kemaluan. Keluarnya sesuatu dari kemaluan. Kemarin sudah kita bahas, apa yang keluar dari kemaluan itu mengakibatkan adanya wudu alias batal wudunya. Apa saja? Ada diantaranya kencing, buang air besar, madhi, wadi, mani maupun kentut. Ini semuanya membatalkan wudu. Walaupun nanti ada versi yang lainnya mani tidak membatalkan wudu, tapi yang jelas ini secara ringkasnya semua yang keluar dari alat kelamin baik depan maupun belakang alias kubul ataupun dubur itu semuanya membatalkan wudu secara umum. Yang kedua, melahirkan tanpa keluarnya darah. Barangkali nanti ada kalian ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ternyata melahirkan tanpa ada darahnya. Metu ngono ae. Blusut. Metu dhewe kok metu kulo dapakno metu dhewe. Barangkali
ada yang seperti itu tanpa keluar darah, ya, itu termasuk kategori yang dia wudhunya batal. Menurut pendapat Asy-Syahibain, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad Hasan Asy-Syaibani, tidak ditetapkan hukum bernifas bagi perempuan tersebut. Dia atau perempuan bersalin hanya diwajibkan berwudu karena lembab yang berlaku ada farjinya. Oke, ini pendapat melahirkan tanpa keluarnya darah, langsung muncul dewi. Saya sampaikan pada semuanya ya, lengkapnya kurang tahu kayak apa, tapi yang jelas adanya informasi bahwa pengajaran alat kontrasepsi, alat legalisasi dan ada undang-undangnya, tetap ya kalian tidak boleh sembrono dengan Jawa Tengah ya, walaupun nanti akan ada pelegalan alat kontrasepsi, tetap kalian jangan sembrono dengan alat Jawa Tengah. Jangan, kasihkan itu hanya untuk suami atau istrinya masing-masing yang sah. Yang tidak sah tidak boleh, dan itu termasuk yang namanya zina. Zina itu termasuk dosa yang besar, dosa yang besar. Dan orang yang zina itu, ya mohon maaf ya, langsung raut wajahnya peteng. Tahu peteng ya? Iya. Peteng maghrib, langsung peteng. Dan mohon maaf, sudah banyak kasus orang yang ahli zina itu rizkine seret. Betul, ada memang. Jadi dia gara-gara zina belum ditobati, itu rizkinya seret. Maka tolong kalian yang masa-masa SMA jangan meremehkan Jawa Tengah, ya, jangan meremehkan Jawa Tengah. Betul, itu dieman-eman. Jangan karena terpikat dengan kecantikan, kegantengan, karena wis cinta setengah mati kau wabe dikekno. Jangan. Itu kasihkan hanya untuk istri suami yang sah. Ya, kalau tidak sah jangan, harus ditolak. Ingat pesan saya ini. Sebab kalau sudah kalian berduaan, setannya itu insya Allah kan tidak maswat, itu yang bagian mengidik-ngidiki. Mengidik-ngidiki. Kalau ada dua orang, siapapun wis, dua orang itu apakah pacare maupun tidak pacare, setan maswat gitu-gitu delok ento wajahe lak gowandeng, delok ento wajahe lak wayu, pipine nyempluk, tangane lo halus, irunge delok ireng pitesen. Itu kalau berduaan otomatis ngono ku kiai ndak kiai padha wae. Maka kalau saya pribadi itu lebih senang kalau ada acara curhat-curhatan itu tidak dalam satu ruangan tertutup, terbuka. Seringkali kadang Bu Yumi, Bu Nur itu tanya apa umum, saya senang. Kenapa? Dilihat orang banyak. Coba kalau saya sendirian bersama berdua sama siapa, mengkhawatirkan setane muncul. Understand? Yes. Dan sudah sering saya sampaikan, orang pacaran ku pinter dadi pacar, gak pinter dadi bojo. Oh nek pacaran ku wae ketok ayu, kowe tok ganteng. Padahal mohon maaf ya, nerongos. Untune nerongos. Ngono lho, ketok ganteng, ketok ayu. Masya Allah. Tapi nek kadung nikah, kuwadang ketok eleke kabeh. Ya, tolong diperhatikan, tolong ya. Walaupun nanti seumpama jadi betul pelegalan alat kontrasepsi untuk pelajar, tolong itu dijaga betul. Dan mohon maaf, sering kali sampaikan, orang kalau pacaran itu sudah merasakan nikmatnya jemok-jemokan, sentuhan tangan. Nanti kalau jadi suami istri wis gak nikmat maneh, soalnya wis tahu. Mohon maaf, sampai nanti cium-ciuman, ambung-ambungan,
Nanti nek suami istri wis gak rasa maneh, soale wis tahu apa maneh nek wis ngono nanti gak nikmat maneh. Ya, gak nikmat maneh merasakan hubungan suami istri. Soale wingi-wingi wis. Oke, tidak saya perpanjang. Saya hanya warning saja. Kalau memang itu dilegalisasi yang namanya alat kontrasepsi untuk pelajar, tolong pesan saya dijaga betulan. Ojo diobralmu. Ya. Oke. Tiga. Darah dan nanah. Darah dan nanah. Sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan, darah, nanah, ini bercampur dengan darah atau nanah, membatalkan wudhu. Ini beberapa versi. Yang bagaimana? Tentunya darah yang mengalir. Ya, kalau yang mengalirnya kecil itu memang ada beberapa pendapat. Umumnya ada yang membatalkan, ada tidak. Tapi ini saya sampaikan sebagai bentuk wacana, wawasan. Jadi kalau keluar nanah dan darah itu jika memang kecil, ya tidak wudhu, tidak apa-apa. Tapi ada pendapat yang lainnya, keluar darah dan nanah itu juga wajib wudhu, hanya sebagai bentuk wawasan. 4. Muntah. Muntah ini membatalkan wudhu. Ada dua versi pendapat. Imam Hanafi dan Imam Hambali membatalkan wudhu jika seukuran satu mulut penuh. Jadi metundung ini biar itu menurut versinya Imam Hanafi dan Hambali wudhunya batal. Nih Imam Syafi'i dan Imam Maliki tidak batal wudhunya karena muntah. Nanti barangkali ada teman, lu batal itu, orang ngomong lu batal itu, oh berarti dia ikut Imam Hanafi dan Imam Hambali. Loh, kamu kok gak wudhu padahal kan batal? Ya, saya ikut Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Syafi'i dan Imam Maliki muntah tidak batal. Imam Hambali dan Hanafi itu wudhunya batal. Yang kelima, hilangnya kesadaran. Ya, hilangnya kesadaran, baik hilang akal karena gila, pingsan, mabuk, disebabkan obat-obatan maupun yang lainnya, maka ini wajib wudhu. Ya, hilang akal. Lupa kalau tidur. Nah, kemarin sudah ada bahasan tidur. Kalau tidur terlentang maka wudhunya batal. Tapi kalau duduk maka tidak batal. Oke, itu 5. 6. Menyentuh kemaluan. Kemarin sudah kita bahas menyentuh kemaluan yang kayak apa. Menurut versi Imam Syafi'i, menyentuh kemaluan batal jika pakai batinnya ini atau telapak tangan yang warna putih. Kenapa? Karena beda kulit. Jadi itu kejadian pada Kanjeng Nabi juga pernah demikian. Imam Hanafi tidak batal, sebab kulit tangan sama kulit itu ya podo baik. Oke, jadi pendapatnya banyak. Yang ke-7, tertawa terbahak-bahak, wah. Atau kalau di WA namanya WK itu kan. Itu batal. Versinya siapa? Mazhab Imam Hanafi. Jadi kalau melok Imam Hanafi, sholat atau tertawa terbahak-bahak, wudhunya batal. Baik sholat ataupun tidak. Kalau sholat malah otomatis ya. Barangkali ono koncone si rodok dablek, akhirnya didik-didik sampai kuek seterusnya itu kan. Ini terbahak-bahak sampai terpingkal-pingkal sampai terjungkal-jungkal. Saking temen-temen. Maka wudhunya batal versinya Imam Hanafi. Oke. Yang ke-8, makan daging unta. Makan daging unta. Menurut siapa? Mazhab Hambali memakan daging unta matang maupun mentah maka batal wudhunya. Mazhab Hambali. Nek Syafi'i tidak.
ya sampean makan daging opo gak batal. Cuma kadang ada pernah cerita lucu, ono arek santri rokokan, anak komat Allahu Akbar la ilaha illallah, lali gak ditokno seneng gone mulut, melok takbir imam Allahu Akbar, mari ngono sing ijek metundung iki mang lali gak ditokno, pas wae Allahu Akbar metu asape Allahu Akbar bul. Iku kalau ditanyai bagaimana sholatnya Pak, muga-muga diterima Gusti Allah, ngono wae. Muga-muga diterima Gusti Allah. Saking nemene wong kate sholat cek kober rokokan. Oke ya. Makan daging unta menurut mazhab Hambali hukumnya wudunya batal. Yang kesembilan, memandikan mayat. Memandikan mayat. Ini riwayat dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas dari Abu Hurairah. Beliau berkata bahwa orang yang memandikan mayat itu sekurang-kurangnya umumnya biasanya menyentuh alat kelamin, kemaluan baik belakang maupun depan, maka disunahkan untuk wudu atau harus wudu karena bersentuhan alat kelamin. Dan ini baiknya lebih hati-hati wudu. Setelah mandikan, syukur-syukur bagusnya lagi setelah mandikan mandi besar atau mandi itu ya, mandi semuanya terus wudu, itu malah bagus lagi. Kata kalau tidak minimal wudu ya, wudu sebelum nanti menyolati mayat. Yang ke-10, ragu dengan adanya wudu. Aku mang wudu atau gak ya, aku mang batal atau gak ya, aku mang ngentut atau gak ya, maka wudu. Dak ma yaribuk ila ma yaribuk, tinggalkan yang ragu-ragu, cari yang meyakinkan. Nah, ini wis yakin, al yaqinu la yuzalu bisyak. Orang kalau sudah yakin tidak bisa merusak yang meragukan. Ini wis yakin, silakan. Sama dengan sholat ya. Sholat kalau aku mang telu atau papat, maka ambil yang terkecil. 3 tambah 1 nanti sujud sahwi. Understand? Jadi kalau sholat ragu-ragu, aku mau sholat duha loro opo telu ya, loro. Karena emang dua-dua ya. Atau seumpama saya ragu, iki mang siji apa seluruh ya, maka anggaplah 1 tambah 1 sujud sahwi. Karena sholat duha kan rata-rata 2. Jagani BE memang betul-betul lali. Nah, ketika lupa itu sunnahnya sujud sahwi. Sholat maghrib, isya, subuh kurang seumpama, maka ambil yang terkecil, jangan ambil yang terbesar. Kuatir engko tibae ternyata kurang betulan. Ya, jadi seumpama sholat duhur, aku mang telu apa papat ya, 3. Tegasi 3 tambah 1 sujud sahwi. Understand? Bagaimana kalau berjamaah? Ya nanti tergantung, ono nggak komando. Nih ada jamaah yang mengomando subhanallah, maka itu bisa tambah. Lupa kalau semama berjamaah Pak, sekali tak kembangkan, berjamaah Pak, kok sholat ternyata imamnya sholat duhur hanya 3 rakaat, gak ada yang protes. Mari salam baru ono sing ngomong. Setelah salam baru ada yang ngomong, loh Pak Imam tadi sholatnya ini 3. Ditanya anak kuwabe ternyata iya 3. Bagaimana? Ini untuk semuanya. Bagaimana? Sholatnya langsung imam mengomando, Pak Bu ayo Bu ditambah 1, saya komando langsung sujud sahwi. Mestinya emang gak bisa ngomong, tapi kan piye ngomando nih? Kan gak enak. Gak kayak bisu, maka tetap komando, gak apa-apa. Pak Bu tadi karena ini kompak secara aklamatif, saya sendiri juga ragu karena manusia ku akeh salahnya biakeh lali nih, maka ayo sholat 1 rakaat karena tadi cuma 3 tambah 1 kemudian sujud sahwi yang ngomando imam. Lupa kalau ingatnya besok atau setelah kejadian ini sampai waktunya selesai atau hilang, duhur masuk asar, yo wis pecut dijeplakno wis kebacut ya Pak no wis kadung ya wis
Elingi meneh, Pak Ustad, ngono kan gitu kan. Sampeyan wingi salat zuhur mau 3, iya ngene-ngene maksud. Alah Bu, Pak, wis kelewat. Saiki wis dinone Kamis pada kejadiannya hari Rabu. Nek tambah apa nek kelebihan bagaimana? Salat zuhur kok 5 rakaat, langsung imamnya ngomando sujud sahwi. Understand? Itu ya. Oke, itu kalau ragu. Yang paling akhir, perkara yang mewajibkan mandi. Perkara yang mewajibkan mandi itu menyebabkan batal wudunya. Ya, menurut mazhab Hambali, wudu akan menjadi batal setiap perkara yang mewajibkan mandi kecuali mati. Yes, itu ya pendapatnya siapa? Mazhab Imam Hambali. Jadi perkara yang mewajibkan mandi itu adalah batal wudunya. Pun wallahu alam bishawab. Muga-muga tambah pinter, tambah cerdas anak-anak Maryam, ketika nanti ada pertanyaan di masyarakat bisa langsung menjawab. Ternyata hukumnya seperti ini, ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni wafiqni amalan salihah. Amin ya rabbal alamin. Wal asri a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Kalamun qadimul yumannu sama'u tanazzaha an kaunil waliyati bihi lidain wa nuru dalilun liqalbi 'inda jahli wa khairati fa ya rabbi mat'ani bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqallati. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.